Apakah sepatu nongkrong ini bisa buat naik gunung? Ini sedikit angka yang menarik ya. Gue menemukan kalau overall kita berikan rating. Halo guys, Dimas sini dan ini adalah Ardiles ATF Garnet, di mana ini adalah dobrakan baru Ardiles karena harusnya ini adalah sepatu sport style, tapi Ardiles nggak puas kalau ini cuma buat menginjak kerikil coffee shop aja. Tapi mereka pingin ini bisa dibawa ke medan yang lain, yaitu medan tanah dan medan gravel ya. Artinya kalian bisa bawa ke gunung juga harusnya. Nah, hari ini kita akan buktikan klaim dari Ardiles itu sambil dive in ke detail-detail sepatunya. Jadi langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ardiles ATF Garnet. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Dari segi upper yang kelihatan kayak perkawinan silang NB2002R dengan Salomon XT ini, kita bisa dapetin kalau kualitas material-materialnya juga udah cukup oke. Dimana ini kita dapat hasil tes tarikan yang bagus banget ya. Material mesh tahan air ini ternyata bisa nahan beban sampai 5,2 kg force ya. Ini artinya udah cukup kuat banget. Jadi untuk sport style ini sudah overkill. Kalau buat ketahanan gesekan ya dari segi mesh ini ternyata di bawah rata-rata. Artinya mungkin bukan yang paling durable juga. Cuman ini memang dilema antara Ardiles harus pilih bahan yang tahan air atau yang durable ya. Mungkin ini lebih ke arah tahan airnya. Nah, kalau kita lihat bagian lainnya ini cukup aja kayak kita lihat TPU-nya ini di bawah rata-rata juga ya, dimana kita kasih ratingnya 2 dari 5. Kemudian kita ngelihat juga dari segi fluidnya itu sintetis-sintetis semua, jadi nggak usah terlalu khawatir bakal mati apa gimana kalau kerendam air. Ini juga terbilang rata-rata, jadi nggak ada yang terlalu spesial sebenarnya dari segi sepatu trail, tapi untuk sepatu fashion ini sudah sangat bisa sekali, udah acceptable banget lah. Nah, gimana dengan si uppernya ini menerjang permukaan di alam? So far sih so good, ternyata belum ada yang robek dan tidak ada masalah apa-apa kecuali kotor tentu saja, tapi kan kalian bisa bersihin. Apalagi kita ada produk collab bersama Umbre yang cleanernya sangat reliable sekali untuk urusan kotor-kotoran kayak begini, atau kalian bisa ambil warna full black kayak begini aja sih biar lebih gampang aja bersihinnya. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya adalah bagian lining ya, dimana masalahnya Ardiles itu seringnya di bagian lining yang memang nggak terlalu spesial. Ini pun terjadi ya, dimana hasil tes kita dia di bawah rata-rata, bahkan mungkin 1 dari 5 gitu ya kalau kita skalakan. Ya dia jebol juga sih dari hasil tes Dremel kita. Artinya dari seluruh sepatunya mungkin gue bisa ngelihat yang bakal jebol duluan adalah bagian liningnya. Ya nggak apa-apa juga sih karena ini harganya cukup terjangkau dan di angka segini sangat bisa dimaafkan. Dan by the way, keseluruhan uppernya kita berikan rating 5,2. Yuk kita pindah ke bagian insole dan liningnya, dimana ini adalah insole generiknya Ardiles. Berkali-kali kita nge-review sepatu Ardiles yang sport style terutama selalu pakai insole-nya ini, jadi nggak terlalu beda ya. Tapi khusus buat sepatu ini tuh jujur menurut pengamatan kita ini tidak terlalu fit dengan bagian dalamnya ya. Ini sedikit agak kebesaran ya. Tapi it's okay karena sebenarnya empuknya ini justru bisa mengimbangi di mana midsole-nya dan outsole-nya itu kan agak keras ya. Dan kita kalau pakai lama itu butuh sedikit keempukan di dalam ya. So far oke lah. Dia kita dapatkan dengan durometer itu 11 sampai 13 HA ya, variatif memang di beberapa titik. Ini empuk banget guys. Kalau dicek ini karakternya lebih ke memory foam. Nah, kalau kita lihat bagian midsole-nya ini lebih ke busa ati ya karakternya, EVA. Kalau kita boleh identifikasi materialnya, dan ini bukan EVA yang terlalu keras, dia agak compressing sedikit kalau kita tekan, tapi bukan yang paling nyaman juga. Dan ini terbukti sebenarnya ketika kita pakai di beberapa track atau medan, ini memang tidak kerasa keras, tapi tidak juga empuk, jadi tengah-tengah aja. Ya, kita dapatkan durometer itu 17,5 HA. Agak kaget sih menurut gua karena dari hasil pemegangan atau pengecekan ini mungkin harusnya lebih keras lagi. Ya, tapi angka nggak pernah bohong lah ya, dan kita cek pakai alat. Kita lanjut ke outsole-nya, yang dimana outsole-nya ini bikin gue inget sama sesuatu. Oh bukan sule ya, apa ya? Kalian inget nggak? Mirip sama apa ya? Anyway, ini
tough banget, rubbernya tebal ya. Kalau kita ukur ternyata 6,1 mm ketebalan rubbernya, tuh kayak kalian bisa lihat sendiri. Ini kita Dremel selama 30 detik dan hasilnya cuma berkurang 0,7 mm. Dan ini gokil loh. Jadi Ardiles ternyata memaksimalkan kekuatan rubber di luarnya. Udah dia tebal, dia tough juga, dan angka 0,7 dia ada di kisarannya Vibram dan Continental. Plus minusnya apa? Ya minusnya jelas dia berat ya, karena untuk mendapatkan angka segitu, rubbernya tebal dan kuat. Ya plusnya durable memang. Artinya kalau dia buat sport style biasa, dia sudah overkill. Tapi dengan kekuatan kayak gini, gue pede sih dibawa ke medan-medan gravel atau tanah. Rating outsole-nya ini 9 dari 10 ya. Ini cukup bagus. Dan kalau kita rata-ratain upper dan sole-nya itu 5,2. Tapi itu semua jadinya nggak penting kalau di assembly-nya kurang bagus. Makanya kita cek konstruksinya. So far so good sih. Itu pengalamannya dahsyat banget khasnya Ardiles. Jadi bener-bener pengalamannya kuat dan rapi, baik dari upper ke outsole-nya, upper ke midsole-nya, atau midsole ke outsole-nya, itu semua rapi dan bagus sekali. Kalau kita lihat ada sih sedikit blebernya, tapi clean up-nya juga bagus. Jadi ya seperti biasa Ardiles bisa kita percaya lah ya untuk konstruksi-konstruksiannya. Dan pengamatan gue sendiri sih memberikan nilai 7,5 dari 10. Oke, ini udah saatnya kita jawab pertanyaan di awal tadi. Sepatu sport style ini beneran bisa dibawa ke gunung nggak ya? Nah, kita akan breakdown satu persatu. Pertama dari segi kenyamanannya, yaitu berat sepatunya ya. 399,5 gram, ini cukup berat, tapi cukup bagus sih artinya, karena sepatu-sepatu outdoor itu juga kebanyakan ya memang beratnya di kisaran segini, dan ini adalah size 45 by the way. Jadi masih acceptable ya, dimana selain bobot yang berat, dia juga biasanya butuh kestabilan dengan lebarnya ini. Nah, sebelum gua bahas kestabilannya, ini sedikit angka yang menarik ya. Gue menemukan kalau di bagian ball, di sini dia lebarnya itu 104,6 mm, yang artinya dia lebar. Ardiles tobat loh, biasanya dia bikin ballnya juga sempit, sekarang enggak. Cuman menyempit di bagian sininya nih, di ujung toe boxnya doang. Ya, jadi lumayan. Dan kalau kalian nggak terlalu panjang kakinya, nggak akan kejepit, tapi kalau panjang ya mau nggak mau tetap harus naik size ya. Nah, ini juga ngaruh nantinya kalau kalian bawa ke outdoor, di mana bagian depan sini kalau terlalu ngepas bakal nabrak, jadi buat aman ya naikin size 1 ya. Oke, yang menarik lagi itu sebenarnya ini sepatu yang cukup tinggi ya instepnya, jadi buat kalian yang punggung kakinya tinggi, itu sangat bisa masuk ke sini. Nah, cuman bagian sininya itu ketat, talinya juga agak pendek. Nah, jadi kalau kalian punggung kakinya tinggi, saran gue ganti talinya pakai yang lebih panjang, karena kalau dimaksimalin ya nggak bisa ditaliin kayak yang gue rasakan di sini. Itu aja sih, tapi so far ini bukan big deal yang gimana banget, dan ini sebenarnya nggak ditaliin juga lumayan bisa nahan sih. Tapi ya for safety, kenapa nggak kalian bisa pakai tali yang lebih panjang gitu ya. Nah, terus kita ngelihat juga panjang soalnya. Kalau klaimnya Ardiles ini agak unik guys, dimana dia itu nulis 28,5 cm panjang soalnya di size 45, tapi anehnya dia klaim di US 12, di mana US 12 itu biasanya sekitar 30 cm. Wait, tapi gue sendiri masuk sih ke dalam sepatu ini, meskipun ya tadi ya panjangnya agak sedikit nabrak, dan overallnya ya begitulah, ngepres. Jadi so far saran kita masih tetap kayak tadi, upsize aja biar sizingnya aman, terutama kalau kalian harus ke gunung ya. Kemudian kalau kita bahas dari segi kenyamanan ya, so far so good, kita dapatkan rating 6,7. Jadi bukan sepatu yang nyaman gimana banget, tapi bisa membantu lah untuk berbagai macam activity ya. Kalau kalian harus nongkrong ke coffee shop, jalan-jalan, ngampus, itu sangat bisa sekali. Kalau ke outdoor, salah satu resikonya itu adalah rasa panas di bagian telapak ya. Bukan panas dalam maksud gerah ya, tapi kalian kebayang gak sih kalau berdiri lama pakai sepatu jadinya lebih panas gimana? Nah, itu maksud kita. Dan sepatu ini juga breathability-nya kurang ya. Ya dengan kalian bisa lihat ya, padding-padding yang sangat tebal itu di sini. Jadi overallnya kayak gitu sih yang kita temuin dari segi kenyamanannya. Gimana kalau kita bawa ke gunung, performance-nya terutama ya. Nah, kita juga dapat kesempatan ngecek banyak hal di sini. Yang pertama adalah gripnya tentu saja. Nah, di mana grip di tanahnya itu aman banget malah ya. Kemudian di batu-batuan itu juga terbilang aman. Nah, yang nggak aman itu justru satu, di permukaan licin dan basah. Pas kita ngetes di keramik gitu ya, atau di kantor kita, itu justru licin, aneh.
Tapi di permukaan kering semuanya overallnya aman, bahkan ketika permukaan licin yang kering itu juga aman. Kalau kalian ingat kayak Gerbera kemarin lah ya, dan kalau belum nonton bisa nonton videonya di atas. Cuman ada satu tambahan aja, gue nggak tahu nih setelah dipakai apakah gripnya dia jadi lebih bagus atau enggak. Kalau kalian ada yang pakai Gerbera terutama ya, setelah jangka panjang lebih bagus nggak gripnya, karena kan udah agak kekikis ya, agak aus. Nah coba komen juga di bawah ya. Terus kalau kita ngelihat juga dengan kelebaran kayak begini nih, ini ternyata membantu kestabilan si sepatunya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu dari geometri ya, termasuk kelebaran di sininya. Terus yang kedua dengan dia pemilihan materialnya yang ya nggak bisa dibilang keras juga, tapi menengah agak keras ya, itu membantu kestabilan si sepatunya. Jadi karakternya bukan yang empuk, ini keras, mencengkram juga iya. Ya balik lagi ke tadi aja, kalau dipakai lama terutama berdiri ya bakal kerasa panas, dan ini untuk uphill, downhill juga tidak ada masalah sih, yang berarti dari temuan kita. Jadi overall kita berikan rating performance-nya 7 dari 10. So dari seluruh aspek yang kita cek dengan rating 7,075, ini bisa sih kita kategorikan sepatu sport style yang beneran bisa dibawa ke gunung. Ya jadi memang terbukti klaimnya Ardiles, dan ini good job juga ya buat kalian yang senang sepatu outdoor dan senang juga sepatu outdoor yang dipakai nongkrong. Ini mungkin bisa jadi solusi ya, solusi weekend dan weekday-nya. Weekday nongkrong di coffee shop deket kampus, weekend-nya ke gunung, ini bisa pakai dua-duanya. Meskipun memang bukan yang paling safety, kita warning dulu dari awal ya. Tapi buat ya hiking naik gunung tipis-tipis sangat bisa sekali. Nah itu aja review dari Ardiles ATF Garnet yang udah kalian minta ini kemarin. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu kita mencapai 1 juta subscriber.